Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan saya CPNS Wil Ananda Putri, ahli media kebidanan dengan NIP 1999-0906-2025-062003 dengan jabatan saat ini terdaftar gaji suku Udin Kerja Samarinda, unit kerja dan Kesha 060401 Samarinda, Satuan Kesdap 6 Munawarman. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Angkatan Darat Rindam 22 Tambun Dumai dengan fasilitator Bapak Muhammad Aras Sarjana Visioner. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penting jurnal terkait pembelajaran agenda 3 yaitu Smart ASN dan Manajemen ASN. Selama pelaksanaan pembelajaran agenda 3, saya mengikuti proses pembelajaran melalui dua metode, yaitu pembelajaran mandiri melalui MOOC pada platform Smart Bangkok, serta pembelajaran sinkronus dan asinkronus bersama fasilitator. Pada tahap MOOC, saya mempelajari modul secara mandiri mengenai konsep Smart ASN dan Manajemen ASN. Modul Smart ASN menekankan pentingnya literasi digital sebagai kompetensi utama ASN dalam menghadapi transformasi digital. ASN dituntut untuk adaptif, inovatif, dan mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Pengertian literasi digital adalah kemampuan mengakses, memahami, mengevaluasi, mengelola, dan menciptakan informasi melalui teknologi digital secara aman dan bertanggung jawab. Literasi digital tidak hanya soal kecakapan teknis, tetapi juga menyangkut etika budaya dan keamanan. Terdapat 4 pilar literasi digital. Yang pertama, digital skill. Yang kedua, digital culture. Yang ketiga, digital ethics dan digital safety. Di dalam modul Smart ASN terdapat tantangan dalam literasi digital. Tantangan literasi digital meliputi kesenjangan digital, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, penipuan digital, serta rendahnya kesadaran keamanan data pribadi. Selanjutnya terdapat implementasi literasi digital. Implementasi literasi digital dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, kolaborasi lintas sektor, serta penerapan etika dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Kesimpulannya, Smart ASN adalah ASN yang profesional, berintegritas, adaptif terhadap teknologi, memiliki literasi digital yang baik, serta mampu memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan inovatif. Selanjutnya, dalam sesi sinkronus, fasilitator memberikan penjelasan lebih mendalam serta studi kasus yang relevan dengan kondisi nyata di instansi pemerintahan. Diskusi yang dilakukan secara interaktif membuat saya lebih memahami bagaimana konsep Smart ASN dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Sedangkan pada sesi asinkronus, kami diberikan tugas refleksi dan latihan yang membantu saya untuk menginternalisasi nilai-nilai yang telah dipelajari. Pengalaman pembelajaran ini menurut saya sangat bermakna. Selanjutnya adalah modul manajemen ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menjelaskan bahwa ASN adalah profesi yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, netral, bersih dari KKN, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Kedudukan dan peran ASN. Yang pertama, ASN terdiri dari PNS dan P3K. Yang kedua, ASN berkedudukan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Yang ketiga, ASN harus bebas dari intervensi politik dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Kode etik dan kode perilaku ASN. ASN wajib menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, disiplin, serta menghindari konflik kepentingan. Kode etik menjadi pedoman dalam menjaga martabat dan kehormatan ASN. Sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan pengelolaan ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Sistem ini diterapkan dalam seluruh tahapan manajemen ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan, rekrutmen, pengangkatan, promosi, mutasi, penilaian kinerja, hingga pemberhentian. Salah satu EO benar bagi saya dalam pembelajaran agenda 3 adalah pemahaman bahwa pengembangan kompetensi ASN bukan hanya tanggung jawab organisasi, melainkan juga tanggung jawab individu.
Setiap ASN dituntut untuk terus belajar, meningkatkan kemampuan, serta beradaptasi dengan transformasi digital. Di era digital saat ini, kemampuan literasi menjadi sangat penting, terutama dalam pengelolaan administrasi, sistem informasi kepegawaian, dan pengelolaan data gaji yang menjadi bagian dari tugas saya. Selain itu, saya juga tersadarkan bahwa kinerja ASN saat ini diukur secara objektif melalui sistem manajemen kinerja berbasis sasaran kinerja atau SKP. Artinya, setiap pekerjaan yang kita lakukan harus memiliki target yang jelas, terukur, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari mata pelatihan Agenda 3 ini, ada beberapa hal yang ingin saya terapkan di tempat kerja. Pertama, saya ingin meningkatkan integritas dan ketelitian dalam pengelolaan daftar gaji personil, karena hal tersebut berkaitan langsung dengan hak anggota. Ketepatan dan akurasi data merupakan bentuk tanggung jawab profesional sebagai ASN. Kedua, saya akan terus meningkatkan kompetensi digital dalam pengelolaan administrasi, agar proses kerja menjadi lebih efektif, efisien, dan terdokumentasi dengan baik. Ketiga, saya ingin menerapkan prinsip pelayanan prima dalam memberikan layanan kepada personil yang membutuhkan informasi terkait administrasi dan hak kepegawaiannya. Sebagai ASN, kita adalah pelayan publik, sehingga sikap ramah, responsif, dan solutif harus menjadi yang dikedepankan. Yang keempat, saya akan menerapkan manajemen kinerja secara lebih terencana dengan menyusun target kerja yang jelas serta melakukan evaluasi secara berkala, sehingga setiap tugas dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar. Melalui pembelajaran Agenda 3 tentang Smart ASN dan Manajemen ASN ini, saya semakin memahami bahwa menjadi ASN bukan hanya tentang profesi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan. Sebagai penutup, saya berkomitmen untuk menjadi Smart ASN yang profesional, adaptif, berintegritas, serta mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani di lingkungan Kesdam 6 Mula Warman. Demikian learning journal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.